Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merapi, hiduplah sepasang suami istri bernama Gombel dan Surti. Mereka sudah menikah selama belasan tahun, namun belum juga dikaruniai anak. Surti adalah wanita baik, lemah lembut, dan sangat mencintai anak-anak. Sayangnya, suaminya mulai berubah sejak bisnis perkebunan kopi mereka bangkrut. Surti sering disiksa, tubuhnya penuh lebam, tapi ia bertahan. Ia yakin suatu saat Gombel akan berubah. Namun pada suatu malam hujan deras, warga desa digegerkan oleh kabar bahwa Surti ditemukan tewas tergantung di gudang belakang rumahnya. Lidahnya menjulur panjang, dan matanya melotot seperti ingin menyampaikan sesuatu. Anehnya, tubuhnya tidak membusuk selama berhari-hari. Orang-orang percaya bahwa Surti mati bukan karena bunuh diri, tapi dikorbankan oleh Gombel dalam pesugihan demi membangkitkan usahanya kembali. Beberapa minggu setelah kematian Surti, kejadian ganjil mulai muncul. Anak-anak kecil di desa mulai hilang satu persatu. Tak ada jejak, tak ada suara. Tapi setiap malam, terdengar suara perempuan menangis dari balik pohon beringin tua di pinggir desa. "Anak-anak, jangan takut, ibu di sini." Beberapa warga melihat sesosok makhluk wanita tinggi besar, berambut panjang menjuntai ke tanah, dengan payudara menjuntai besar, menggandeng anak-anak kecil dan membawanya masuk ke bawah kolong rumah panggung tua. Sejak itulah orang-orang menyebutnya Wewe Gombel, atau Kolong Wewe. Menurut dukun tua desa, arwah Surti tidak tenang. Ia menjadi makhluk penunggu karena kematiannya tak wajar. Ia menculik anak-anak yang dianggap tak disayangi oleh orang tuanya. Ia ingin memberi kasih sayang yang dulu tak pernah ia rasakan saat hidup. Suatu malam, seorang anak bernama Bayu ditemukan tak sadarkan diri di pinggir sawah. Saat sadar, ia menangis hebat. Ibu itu, rambutnya panjang. Dia peluk aku, katanya aku jangan pulang dulu, karena ibuku sering marah dan tidak sayang aku. Bayu adalah anak dari pasangan yang sering bertengkar hebat. Ia sering dipukuli ibunya jika tidak menurut. Setelah kejadian itu, para orang tua di desa mulai berubah. Mereka lebih menyayangi anak-anak mereka. Mereka takut Wewe Gombel akan mengambil anak mereka. Namun, Wewe Gombel tak pernah benar-benar pergi. Setiap malam menjelang malam satu suro, terdengar suara tangis lirih dari kolong rumah kosong yang dulu milik Gombel dan Surti. Rumah itu kini dibiarkan terbengkalai, ditumbuhi ilalang dan ditutupi kain putih yang melambai-lambai oleh angin malam. Dan jika kau mendengar suara lirih wanita berkata, "Nak, jangan takut, ibu di sini," maka segeralah tutup telingamu dan jangan menoleh ke arah suara itu, karena jika kau melihatnya, wajah Wewe Gombel akan terus menempel dalam ingatanmu, dan malam berikutnya, kau akan ikut bersamanya ke kolong rumah tua, dan tak pernah kembali. Dan jika kau mendengar suara lirih wanita berkata, "Nak, jangan takut, ibu di sini,"
maka segeralah tutup telingamu dan jangan menoleh ke arah suara itu, karena jika kau melihatnya, wajah Wewe Gombel akan terus menempel dalam ingatanmu. Begitulah yang terjadi pada Tegar, anak laki-laki usia 9 tahun, yang suatu malam nekat keluar rumah karena mendengar suara tangis lirih dari arah pohon beringin dekat rumah kosong bekas milik Gombel dan Surti. Ia pikir itu suara adiknya yang hilang sebulan lalu, yang dipercaya warga telah diambil oleh Wewe Gombel. Tegar berdiri di antara kabut tipis dan gerimis malam. Suara itu semakin jelas. "Nak, sini." Ibu kedinginan. Tegar menoleh. Ia melihatnya. Sosok tinggi, rambutnya panjang menjuntai seperti tali-tali hitam yang hidup. Bajunya compang camping, dan matanya kosong tapi menangis darah. Payudaranya menggantung tak wajar, seakan siap mengasuh seluruh anak yang terabaikan di dunia. Di pelukannya, ada 5, mungkin 7 anak kecil, yang matanya kosong, seperti tak sadar. Mereka semua tersenyum, senyum aneh, senyum dingin. Tegar tak bisa lari. Kakinya seakan terpaku. Lalu makhluk itu berjalan ke arahnya. Dengan suara pelan dan lembut, ia berkata, "Ibumu tak sayang kamu, Tegar, ibu tak ingin kamu, biar aku yang jaga kamu selamanya." Dan sejak malam itu, Tegar hilang. Tak ditemukan, tak juga kembali. Rumah Gombel dan Surti makin ditakuti. Banyak orang bilang jika malam-malam tertentu, rumah itu berubah terang oleh cahaya temaram lilin, dan terdengar suara anak-anak tertawa pelan dari kolong rumah. Konon, siapapun yang pernah melihat wajah Wewe Gombel akan mulai didatangi mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpi itu, mereka melihat dirinya duduk di bawah kolong rumah tua, dikelilingi anak-anak lain, semua menyanyikan lagu aneh yang nadanya pelan tapi menusuk hati. Ibu hilang, ayah lupa. Wewe datang bawa cinta. Jangan nangis, jangan lari. Masuk kolong, mari bernyanyi. Banyak anak-anak akhirnya bicara sendiri, menggambar wanita berambut panjang dan menolak disentuh oleh ibu kandungnya sendiri. Saat ditanya, mereka selalu menjawab, "Ibuku bukan yang ini, ibuku ada di bawah kolong." Maka kini, setiap malam satu suro, warga desa menutup jendela rapat-rapat, menggantung cermin di depan pintu, dan meletakkan boneka kecil dengan daun sirih di bawah kolong rumah, semacam sesajen untuk menenangkan arwah Wewe Gombel. Karena mereka tahu, bila Wewe merasa diabaikan, maka ia akan keluar lagi. Mencari anak-anak yang kesepian, dan membawa mereka pulang ke rumahnya yang gelap, lembab, dan tak punya jalan keluar.